Salam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat-nikmat lainnya yang mana nikmat yang kita dapatkan pada hari ini belum tentu didapatkan oleh saudara-saudara kita yang lain, khususnya yang terkena bencana karena akhir-akhir ini kita banyak sekali bencana. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada hari ini termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelumnya udah cek ya nilai UTS-nya ya. Oke ya, jadi nilai selalu saya share ya. Jadi kalian tuh nggak dapatnya bulat gitu, maksudnya nggak dapatnya tuh nilai akhirnya gitu, tapi dapatnya tuh secara ada komponennya gitu ya, ada komponennya. Jadi kalau misalnya mau diperbaiki ya di komponen yang mana gitu, tapi UTS kan nggak ada perbaikan gitu ya. Nah ini seperti janji saya ya, jadi kuis CPMK itu masuk ke komponen penilaian pada saat UTS, dan itu terus jadi kita reset lagi dari nol ya, dari nol. Jadi ini nggak kita hitung lagi karena ini sudah digunakan ke UTS, dan kita mulai lagi dari mulai pertemuan 8 ya. Sekarang 8 ya, 9 sekarang ya, 9 itu 6. Oh ini. Jadi dari mulai pertemuan 9 sampai dengan 14 itu akan berpengaruh ke UAS ya. Itu akan menjadi tambahan di UAS ini gitu. Lihat ya. Apa kecil-kecil ya? Tapi nggak apa-apa lah ya, kecil-kecil. Nah, ingat teman-teman bahwa UAS ini bobotnya adalah 40% gitu ya, 40%. Jadi ini punya bobot 40% ya. Ini akan dikali dengan yang ini. Nah, UAS saya akan kasih remedial. Nih saya udah teman-teman, ya saya selalu fair di awal ya, bahwa remedialnya nanti ketika teman-teman remedial yang pertama, ketentuan remedial itu saya tidak mengambil nilai terbaik. Saya udah bilang dari awal sekali ya, yang saya ambil itu bukan nilai terbaik, jadi jangan ditanya lagi. Yang saya ambil adalah nilai paling terakhir. Jadi kalau mau remedial pikirkan dulu gitu ya. Jadi saya mengambil adalah nilai paling terakhir. Nilai paling akhir, bukan paling terakhir, paling akhir. For your information teman-teman, mata kuliah ini adalah mata kuliah terakhir di semester ini, di kurikulum ini. Jadi kalau nggak lulus mata kuliah ini, nanti ngambilnya mata kuliah lainnya gitu ya. Mata kuliah lainnya. Karena ini di kurikulum 2021 nggak ada mata kuliah ini. Testing nggak ada. Jadi ngambilnya mata kuliah lain, saya nggak tahu apa ya. Yang pasti 3 SKS, semester 5-nya apa, lupa saya kurikulumnya. Ada deh di website FT gitu. Jadi jangan sampai nggak lulus gitu ya, sayang ya. Sayang. Delay di situ.
esainya UASnya walaupun masih lama tapi saya sampaikan aja gitu ya biar nggak kaget lagi nanti. Kalau kemarin kita berapa soal ya? Lupa saya. 74 ya? Beda dikit doang sih. Yang pasti pilihan gandanya 60, esainya 40 gitu aja tuh ya, udah ada di situ ya. 60, 40 gitu ya. 100. Ini kan 100 ya. Tapi 100 ini dikalinya 0,4 atau 40% karena UAS itu 40% ya. Berarti nilai UASnya segini. Gitu. Gitu ya. Lupa ya, satu kolom lagi yang itu ya, kuis gitu ya, kuis CPNK gitu ya. Jadi ada remedial gitu ya, tenang, ada remedial. Ada remedial. Cuma remedialnya jangan esai ya. Pilihan ganda aja ya gitu, enak ya. Remedial pilihan ganda. Nggak ada kesulitan kan ya kemarin ya? Saya nggak ngomongin etika ya, inian aja ya, testing ya. Nggak ada kesulitan kan ya? Nggak kan? Jadi gini, banyak masa sih? Enggak, kan gini. Bukan, gini. Gini, sabar dulu. Gini teman-teman, itu kan waktunya 90 menit, ya kan? Kalau pilihan gandanya cuma 10, itu nggak efisien. Saya mengefisienkan waktu gitu, benar ya? Jadi bukan. Buat apa 10 pilihan ganda cuma 10 dikerjakan 90 menit? Itu nggak efisien banget, bener. Nggak efisien, gitu loh. Buat apaan gitu? Tadi kalau 74 juga. Nah, 74 itu kan masih ada sisa 20 berapa? 26 ya kan? 16 menit. Masa nggak ada? Setahu saya, esai itu udah pernah jadi tugas, bener nggak? Iya kan? Jadi udah ada kalian itu gitu loh. Pak, tapi yang ditugas cuma satu Pak, kan yang UTS mintanya 3. Oh, mintanya 3 ya? 3 tambah 2 berarti ya. Tugas 1 minggu kok. Tugas seminggu ya? Enggak, masalahnya udah ada, tugas itu udah ada. Jadi gitu ya. Saya nggak beda jauh sih nanti ya, soalnya itu kan kalian udah pernah lihat, itu satu. Yang pertama tuh soalnya udah pernah kalian lihat gitu loh. Dan semuanya ada di materi, nggak ada masalah juga sih. Ya saya lebih sedikitin deh gitu ya nanti ya, saya lebih sedikit. Tapi waktunya sedikit ya. Jam apa? Jadi namanya tuh efisiensi gitu. Ya kan? Kan kalau kita ke mana gitu ya, ngantri kemana, ngantri BPJS atau ngantri apa sembako gitu kan, cuman ngantri 3 barang, ngantrinya berjam-jam kan gak efisien gitu loh, ya kan? Buat apa gitu sesuatu yang gak efisien? Tapi tenang aja kan ada remedial. Ya, silakan masuk. Ada remedial gitu, jadi tenang aja gitu. Saya pasti kasih remedial. Atau gini, saya kasih pilihan kali ya. Remedialnya nggak mesti nilai paling akhir, gitu ya. Tapi ada tapinya nih, Remedialnya itu kita lakukan di ruang dosen, close book. Gimana? Saya kasih kalian nilai the bestnya, maksudnya. Saya ambil nilai paling bagusnya, gimana? Tapi kita lakukan itu satu-satu di ruang dosen. Saya nggak mau di kelas. Nilai paling akhir. Kalian yang sepakatin nih ya. Gimana? Ini saya fair-fairan aja ke teman-teman gitu. Saya nggak tahu kalau dosen lain. Yang pasti kalian nggak dapat bulat tiba-tiba dapatnya A dari mana nggak tahu saya. Tapi kalau di saya, kalian ada komponennya di sini nih. Saya ada nih. Kalian dapat di sini tuh ada rumus-rumusnya gitu kan, bla bla blanya gitu. Baru dapatnya nih berapa gitu. Jadi kalau mau perbaikan sebenarnya kalau lebih fair mau perbaikan di mana gitu loh. Di kuis nggak mungkin karena kuis itu adanya di setiap pekan. UTS kita udah sepakatin nggak ada remedial. Tugas bisa saja tugas dan UAS ada remedial. Jadi kalau mau diperbaikin di situ.
Jadi saya fair-fairan aja. Saya fair-fairan ini remedial nih ya, nomor 1 nih remedial. Kita mau pakai cara yang mana? Nilai paling the best gitu ya, the best atau paling akhir gitu. Tapi kalau nilai paling the best, karena gini, kalian sudah bikin saya bekerja 2 kali, benar nggak? Saya kerjanya 2 kali kan, cuman buat nggak tahu ada berapa mahasiswa nanti nih kan. Terus kalau mau ngomongin keadilan, udah nggak adil, benar nggak? Remedial tuh nggak adil sebenarnya, benar nggak? Ya kan? Bayangkan orang yang nilainya pas-pasan 70, tapi dia nggak ikut remedial. Sementara kalian nilainya 75 pengen remedial. Kan kalau ngomongin remedial haknya mahasiswa, bener nggak? Nggak mungkin saya nggak kasih kan? Pas saya mau remedial nilainya 75. Ya oke. Sekarang kita tentukan aja dari awal ini, mau remedial pakai yang ini atau yang ini? Paling akhir. Benar? Akhir aja, Pak. Paling akhir ya? Oke. Soal PG-nya bisa dikurangin dulu. Iya, aku PG-nya kurangin apa? Kan belum tahu kalau remedial. Saya belum bikin soalnya juga. Luasnya, Pak. Oh, UASnya. Ya, Emang di sini ada? Belum ada. Poinnya doang kan? Ini poin 60 40. Poin bobotnya. Di sini kan ada nih tadi nih. Bukan nih 60 poin gitu ya. Ya kan? Tuh ya, jadi nilainya itu dikalinya 0,6 gitu kan, karena bobotnya 60, esainya 40 gitu. Belum tentu 60 nomor juga. Gitu kan? Ini belum tentu. Hah? Nggak Bisa tahu. banyak berarti. Nggak tahu, saya nggak tahu juga. Lupa saya orang lupa. Lupa. Jadi pada intinya tenang aja ada remedial, cuma kita sepakatin dulu remedialnya, mau yang atas apa yang bawah gitu aja. Bawah nih, bener nih. Bawah aja nih. Paling akhir ya. Kalian sendiri yang menentukan ya. Jadi kalau misalnya ada yang minta remedial sama saya, nilainya saya langsung hapus UASnya. Gitu. Bener ya? Oke, kita sepakatin itu ya. Berarti yang paling akhir ini ya. Seperti kesepakatan awal ya. Oke, gak ada masalah saya. Jadi nggak mau di ruang dosen ya? Padahal enak loh, adem loh ruang dosen. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa kan? Kelas Oke. lain aja, Pak. Kelas lain. Baiklah. Ya kita sepakatan aja gitu kan. Kalau saya yang penting mahasiswa tahu nih, oh gini ya. Kalian yang tentukan gitu kan ya. Bukan, oh saya nggak tahu Pak. Ya jangan nanya kalau nggak tahu gitu. Baik. Kita lanjut aja ya. Hari ini pertemuan 9. Kita mau ngomongin atau membicarakan tentang yang namanya GUI testing. Ada yang tahu GUI itu apa tuh GUI? Graphical User Interface. Oke, bener banget. Apa tuh Graphical User Interface? Hah? UI apa tuh UI? User Interface. Apa tuh User Interface? Antarmuka, benar. Kenapa kita butuh antarmuka? Biar lebih enak. Emang kalau nggak pakai antarmuka nggak enak? Masa sih? Pedes mata. Kita bikin orang aja deh ya. Orang, komputer, input gitu ya. Output ya. Berarti ini input gitu ya. Input, proses, output. Ya outputnya bisa apa aja nih? Bisa printer, bisa apa lagi ya? Selain printer, speaker ya dan lain-lain ya. Nggak perlu kita bahas, bukan organisasi arsitektur komputer. Biasanya antarmuka ada di mana sih? Di proses. Di mana? Ragu-ragu semester 5. Layar, Pak. Di layar. Di monitor. Di layar. Enggak, di antara ini. Di antara ini antarmukanya ada di mana? Di proses, Pak. Di proses. Yakin? Oh, masih ada ragu-ragu. Soalnya kan inputnya ada, Pak. Inputnya dari kita. Kitanya ini input. Iya, terus benar. Adanya di proses. Adanya di proses. Benar? Benar nggak? Saya tanya. Kemarin ada yang ikut yang parallel sessionnya Teknokal kemarin.
Ada yang ikut nggak? Selain panitia ya saya nanyanya. Ada yang ikut nggak? Para sesinya Teknoka. Itu saya sebenarnya naro satu teman saya gitu ya buat nanya-nanya gitu ya. Yang satu lagi Ahmad Rizal sih temennya. Tapi kalau yang di ruang 3 tuh ada teman saya dari luar, namanya Ronald. Nanyanya mirip kayak sidang. Kalian juga akan ditanya kayak gitu nanti pas sidang. Ya kalau kita ngomongin analisis sentimen gitu ya, pakai net bias ada apa aja gitu. Ada Gaussian, ada multinominal. Terus kamu bedanya apa? Kayak gitu pertanyaan sidang. Nah, balik lagi, kalian ditanya antar mukanya adanya di mana aja bingung, lihat. Antar muka adanya di mana? Output. Proses. Gimana sih? Atau gini deh. Biasanya kita pakai antar muka di mana sih? Biasanya kita menemukan antar muka tuh di mana? Di mana? Enggak, saya nggak nanya ininya dulu. Ketika kita lagi ngapain? Lihat. Melihat layar. Maksudnya saya bingung ya jelasinnya gimana ya. Atau kalau misalnya kita nggak pakai antar muka, pernah ngebayangin ya? Kita nggak pakai antar muka gitu. Codingan semua. Mending codingan bahasa mesin. 001. Iya, 001 gitu ya. Assembler gitu ya. Pernah ketemu bahasa assembler? Belum ya? Tasem coba deh pakai dia Tasem. Yang modelnya intra move gitu ya. Organisasi arsitektur komputer ada deh kayaknya. Gitu ya Tasem ya. Antar muka ya bisa dibilang adanya di sini lah gitu ya. Karena kalau kalian nggak pakai antar muka ya kalian merespon ini atau masukin komen-komen di sini pakainya bahasa mesin. Ya enggak? Bahasanya mesin. Kenapa kita butuh antar muka? Bukan karena enak nih. Yang lain memudahkan buat ya memudahkan memberikan komen, memudahkan mengakses, memudahkan apa? Memahami gitu loh. Karena kan komputer ini sebenarnya nggak ngerti apa-apaan gitu ya. Apapun, komputer tuh nggak ngerti apapun. Yang memprogram itu orangnya, man-nya atau programmernya gitu ya. Nah, bagaimana kita mau memprogramkan dia kalau misalnya yang dia mengerti hanya 0101 gitu. Sulit. Ya kan? Makanya kita butuh antar muka ya. Jadi salah satu antar muka tuh buat tujuannya buat bagaimana komputer kita memudahkan buat lebih memprogram dia ya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin antar muka di komputer ini ada 2 jenis antar muka ya. Ini belum masuk GUI-nya. Ada yang namanya antar muka yang barisnya perintah atau CLI gitu ya. CLI ya. Kalau di Windows itu command prompt ya. Kita lihat ya command prompt ya. Command prompt yang CMD gitu ya. Kalau menurut teman-teman ada nggak sih program yang saat ini masih command prompt? Banyak. Apa tuh? Apaan aja tuh? Gak apa-apa, apaan aja? Bisa dua-duanya sih, Pak. Yang command prompt aja. Yang basicnya antar mukanya command prompt. Selain CMD ya. Tadi CMD kita udah sebut. Ada lagi nggak? Apa tuh? Apa? Seksinya? Cek sinyal. Cek sinyal. Saya lupa yang mana dia cek sinyal. Ping. Oh, itu kan command prompt ya. Ping itu kan command prompt. Kalau kan belajar pemrograman jaringan ya. Ada nggak yang khusus dia pakai command prompt? Belum ada. Oh, pakainya GUI juga ya? Programnya? Pakainya GUI. Basis data yang apa tuh? Nama programnya? MySQL emang nggak ada GUI-nya? Ada GUI-nya. Pernah belajar yang pakai CMD. Hah? Pakai CMD. Oh iya, pakai CMD. Yang awal-awalnya kan CMD ya, biar paham dulu gitu kan. Tapi habis UTS biasanya udah pakai yang GUI ya. Karena biar cepat gitu ya, biar cepat. Ya boleh lah. Jadi artinya ada ya. Yang CLI ini masih ada gitu, masih ada.
Wireshark gitu ya, Wireshark juga. Oke, terus kalau GUI banyak ya. Kalau GUI banyak. Jadi GUI ini gabungan ada gambarnya, ada teksnya dan lain sebagainya lah ya gitu ya. Contoh ya, contoh elemen-elemen GUI gitu ya. Kalau kita mau ngomongin elemen GUI kan kalau di bahasa pemrograman itu ada radio button ya. Bedanya radio button sama checkbox apa tuh? Yes, gitu ya. Kalau radio button hanya satu gitu ya. Jadi kalau misalnya radio button bisa lebih dari satu tuh aneh, gitu ya, aneh. Checkbox. Bedanya textbox sama listbox. Ada pilihannya gitu ya, ada pilihannya. Oke. Nah itu kayak gitu-gitu tuh simpel tapi pemahaman gitu ya. Ya ini contoh elemen dari GUI. Tadi balik lagi kita ngomongin pengujian GUI atau GUI testing. GUI testing adalah definisinya ya, jenis pengujian perangkat lunak ya, software, dan dia memeriksanya tuh hanya antar mukanya saja, hanya UI-nya saja, user interface-nya, gitu ya. Nah tujuannya adalah memastikan fungsionalitas. Berarti kalau kita ngomongin fungsionalitas, dia ngeceknya atau pengujiannya menggunakan metode pendekatan apa? Udah kita bahas pertemuan keberapa ini? Keempat ya, apa ketiga gitu? Hah? Black box. Black box apa white box? Black box ya, fungsionalitas ya, dia benar. Jadi kalau kita ngomongin fungsionalitas ya black box gitu, itu bermain di black box karena yang penting fungsinya gitu ya, yang penting fungsinya, kita nggak perlu tahu dalam-dalamannya tuh seperti apa gitu kan, berarti kotak hitam aja gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi apakah perangkat lunak tersebut bekerja sesuai spesifikasi yang telah ditentukan gitu kan ya. Jadi fungsinya dari perangkat lunak itu apakah bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan atau requirement gitu, sesuai dengan requirement. Nah, GUI testing ini juga antara lain ya seperti misalnya meriksa layar, kontrol, menu ya, tombol, icon dan lain-lain. Nah, biasanya juga GUI testing ini ada menggunakan beberapa tools ya. Ini contoh dari tampilan web gitu ya, tampilan web. Ada contoh kayak gini. Nah, kalau kita ngomongin GUI itu adalah apa yang pengguna lihat, ya, apa yang pengguna lihat di sistem atau di perangkat lunak, gitu ya. Jadi sebenarnya GUI ini merepresentasikan sebuah perangkat lunak. Jadi sama kayak misalnya GUI nih, kalau kita ngomongin GUI nih ibaratnya ya, saya melihat mahasiswa itu ya itu saya lihat hari ini. Kalian menggunakan bajunya kayak gimana ya, saya melihatnya gitu. Gitu kan, kalian rapi, oh iya, antar mukanya rapi. Gitu. Saya nggak tahu daleman kalian gitu kan, saya nggak tahu maksudnya daleman sifat dan lain-lainnya. Saya hanya perlu tahu tampilannya aja. GUI itu seperti itu. Kalau menurut kalian dari sebuah software perangkat lunak gitu ya, saya ngomongnya perangkat lunak, seberapa pentingkah tampilan dari sebuah GUI? Penting banget, Pak. Penting. Skala 1 sampai 10. 8. Ada yang di atasnya nggak? Ada yang di atasnya nggak? Iya, saya tanya kamu jangan tanya saya. Saya tanya kamu, nggak apa-apa, kamu jelasin aja, nggak apa-apa. Skala 1 sampai 10. GUI di perangkat lunak seberapa penting? 9. Kenapa 9? Karena semakin efisien gitu, biar nggak bingung penggunanya. Semakin dia bagus atau mudah dipahami, jadi gampang dipakai. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ini Pak,
Karena yang namanya GUI itu yang tadi kayak Bapak bilang, GUI itu kan ibarat kata cover dari sebuah program. Jadi kalau misalkan sebuah tampilannya itu aja udah nggak menarik, maka user itu udah males gitu Pak makainya. Tapi balik lagi tergantung sama fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Ketika software yang digunakan memiliki fungsional yang lebih baik, itu maksudnya yang bisa multifungsi. Menurut saya GUI-nya nggak terlalu dipermasalahkan sih Pak. Oke. Boleh. Kalau menurut teman-teman nih, sering ya pakai aplikasi gitu ya, program gitu ya. Tadi kalau statementnya Rida nih, Rida ya namanya, bener ya? Iya. Soalnya saya punya teman S1, Rida tuh perempuan gitu. Sorry ya, Rida tuh perempuan gitu. Pacarnya teman saya mungkin ya, yang namanya Rida. Nah, sering ya pada pakai aplikasi gitu ya, program ya, ya kan? Iya. Kalau tampilannya nggak menarik, kira-kira seberapa lama pakai program itu? 1 menit ya? Secepatnya gitu ya? Secepat mungkin, as soon as possible. Ya gini, benar ya tadi Ilmi ya namanya ya, Ilmi ya, Ilmi Rida juga ya. Karena di sini juga ada di statement gitu ya, yang namanya pengguna. Nah, yang namanya pengguna itu ya, dia nggak akan mau tahu source code-nya gitu ya. Yang dia lihat tuh, yang dia gunakan, yang dia interaksi dengan program itu ya hanya antar mukanya aja. Ya kan? Kita juga gitu kan? Walaupun kita orang IT nih, ya kan? Kita pakai program, kita nggak mau tahu kan? Dia shortcut-nya kayak gimana? Pokoknya ya udah kita berinteraksi dengan antar mukanya aja. Gitu. Ya, sama gitu. Malah kalau kita ngomongin website perusahaan, antar mukanya jelek misalnya ya, website perusahaan ya, itu mencerminkan perusahaannya gitu aja. Makanya perusahaan biasanya kalau dia bikin website ya, bisa saja buat awalan nih ya, misalnya dia belum punya orang IT, buat awalan itu dia akan hire software house ya, developer gitu ya, dia akan hire itu karena itu benar-benar mencerminkan profil perusahaannya. Warna-warnanya, lihat ya, kalau perusahaan, website perusahaan itu warnanya pasti warna-warna perusahaannya gitu. Jadi jangan sampai websitenya ya kayak Wikipedia gitu ya, nggak menarik ya, benar ya. Nah cuman balik lagi tadi itu ada yang bilang tadi si Hilmi, tergantung penggunaannya gitu kan, mau digunakan buat apa. Jadi kalau misalnya website tersebut ya, atau dia untuk pengetahuan gitu ya, tentunya kan dia nggak perlu tampilan yang wah. Kenapa? Karena kalau tampilan yang wah itu loadingnya lebih lama gitu ya, lebih lama gitu. Jadi ya, jadi dia akan, yang penting cepat loadingnya, pengetahuan dapat. Nah ini yang mungkin saya nggak tahu udah diajarin atau belum ya, ada namanya segitiga CIA. Nggak dengar nggak? Ini mata kuliah apa ya ini? Segitiga CIA. Di sini ada tengah-tengahnya gitu. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Jadi ya anggaplah segitiga CIA ini perwakilan ya, misalnya ini, atau nggak usah CIA deh, nah, ini deh fungsionalitas gitu ya. Terus di sini security, di sini apa ya? Fungsionalitas, security, sama estetik lah gitu ya. Bahasa kita aja nih, gitu ya, nggak pakai yang CIA. Fungsionalitas. Nah, kalian bikin sebuah sistem, bikin perangkat lunak, mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Salam, silakan masuk. Oh, iya. Tujuannya mau dibawa kemana? Apakah lebih ke estetik? Ya, karena semuanya ini tarik menarik gitu loh. Ini tarik menarik. Jadi kalau dia lebih ke estetik ya, dibawa ke sini nih lingkarannya,
pasti akan mengurangi fungsionalitas dan security-nya. Bisa kebayang nggak? Ya, dia misalnya, oh saya mau dia lebih estetik, jadi kita tarik sampai di titik ini nih. Berarti dia berkurang nih, fungsionalitasnya berkurang, security-nya berkurang. Ya itu tadi, karena fungsionalitasnya berkurang karena dia estetik ya, mengutamakan tampilan yang wah, ada animasinya dan lain sebagainya. Atau kita mengutamakan bikin website atau bikin perangkat lunak yang security. Buat security. Kita tarik sampai sini misalnya. Berarti dia mengurangi estetik sama fungsionalitas. Nah, ini biasanya keluar nih di skripsi, pertanyaan skripsi. Kalau yang bikin sistem informasi gitu ya, ini saya akan tanya segitiga CIA. Itu harus bisa dijawab gitu ya. Mesti gitu ya, silakan cari deh gitu ya. Jadi gambarannya kayak gitu. Gak bisa kita bikin semuanya ada di sini juga gitu ya, titiknya nggak mungkin karena ini tarik menarik gitu. Ini tarik menarik. Sama software juga gitu. Ini akan tarik menarik. Jadi tadi balik lagi tergantung apa tujuannya gitu kita bikin. Benar. Makanya di skripsi kita batasin. Kalau kita bikin sistem informasi atau website yang fokus ke estetik, kita batasin di security sama fungsionalitas. Kalau misalkan kan software itu kan ada yang incremental ya Pak. Maksudnya Apa kayak incremental bertingkat gitu. Maksudnya ada setiap tahun diperbarui, diupdate. Oh, metode pengembangan sistem itu. Nah, ya maksud saya apakah dengan pengembangan itu kita nggak bisa membuat misalkan nih di patch ini yang kurang security, ketika security itu di patch apakah nilai keestetikan dan fungsionalitasnya itu akan turun atau bagaimana Pak? Pasti. Walaupun itu sudah dilakukan pengembangan sistem yang incremental, karena ya logikanya gitu, ini akan saling tarik menarik gitu. Makanya biasanya kalau orang rilis program itu yang baru-baru, dia nggak akan tariknya jauh-jauh gitu, sampai sini enggak, dia akan tariknya dikit-dikit aja. Gitu. Dilihat di sini kira-kira bug-nya gitu ya, sampai sejauh mana. Gitu, dia akan nariknya dikit. Kayak YouTube, dia akan selalu narik dikit. Makanya dia setiap 2 minggu ada update kalau YouTube tuh. Gitu ya. Apalagi ya, itu ada yang kejadian baru-baru ini software apa ya yang bermasalah itu? Saya lupa ya. Apa sih? Software apa ya? Ya, pada intinya gitu deh. Ini harus kita batasin. Tadi kalau kita membuat sebuah sistem, sebuah software, harus kita batasin. Jadi kita bikin sebuah sistem yang fokus ke security, berarti jangan terlalu estetik dan jangan terlalu banyak fungsionalitas. Karena yang penting aman. Biasanya buat yang metode-metode payment gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini contoh yang tadi ya, websitenya apakah hyperlinknya tersedia ya, makanya kalau kita ngomongin fungsionalitas, metode pengujiannya menggunakan black box gitu kan ya. Biasanya kalau black box paling banyak nih digunakan oleh mahasiswa pada saat skripsi. Yang penting dia valid, berhasil. Oke, kenapa sih kita butuh GUI testing gitu ya? Karena GUI testing ini adalah bisa mengidentifikasi cacat yang terjadi. Kenapa? Ya karena itu fungsionalitas. Kita mengecek fungsionalitasnya. Apakah ya tadi ya contohnya radio button, jangan sampai radio button ini cuma boleh dipilih satu saja gitu kan ya. Kebalikannya checkbox bisa dipilih lebih dari satu. Terus apakah diperlukan hanya checkbox atau radio button gitu ya, biasanya dan lain sebagainya gitu. Terus memverifikasi fungsionalitas GUI sesuai spesifikasi, tergantung requirement-nya. Apakah GUI yang sudah dibuat ini sudah mewakili gitu ya, mewakili
fungsionalitasnya, ya, requirement-nya dan lain sebagainya. Mengevaluasi kontrol juga seperti menu dan lain-lain ya. Banyak sebenarnya GUI testing ini yang tapi lebih mudah dikerjakan dibandingin pengujian lainnya gitu. Karena GUI testing ini bisa menggunakan alat ya, tools. Dan itu bisa secara manual atau dia secara otomatis. Tools-toolsnya ada juga di sini ya. Nah, jadi tools di GUI testing itu ada pendekatannya ada yang manual base, ini secara manual, benar-benar secara manual. Ada record and replay. Record and replay itu kayak misalnya kita mencoba pengujian dulu gitu ya. Mencoba pengujiannya, terus kita rekam, kita record lah istilahnya. Nanti bisa di replay. Kalau di kayak di Photoshop apa namanya ya? Kalau yang kayak gitu ya Photoshop ya. Ada yang pakai Photoshop nggak? Jadi kita bisa merekam langkah-langkah kita, terus kita bisa ini kan apa namanya lakukan dengan cara yang sama gitu, gambarnya gitu. Apa sih namanya kalau di Photoshop, lupa saya. Ini mirip sama kayak gini, record and replay. Terus ada yang model base, berbasis model. Nah kalau yang manual base, jadi si tester ini menerapkan pengetahuan yang mereka miliki, artinya mereka memiliki pengetahuan pengujian seperti apa gitu, terus diterapkan. Yang pasti yang diuji itu adalah grafisnya atau UI-nya, bukan UI, GUI-nya. Contoh ya, tapi ini software lama. Jadi bikin software kalkulator gitu ya. Nah itu si tester ini menguji ya pengetahuan yang dia punya gitu ya, misalnya tentang tambah-tambahan gitu ya. Jadi dia menguji 16 ditambah 64 gitu, hasilnya berapa gitu. Nah ini berfungsi nggak gitu ya. Nah ini manual, secara manual gitu ya. Terus ada record and replay gitu ya. Record and replay ini jadi punya menggunakan tools ya, ada sekarang juga ada tools ya, gratis juga. Jadi kita istilahnya apa ya? Saya lupa tuh di Photoshop namanya apa ya. Jadi kita kalau di Excel itu bukan makro ya. Photoshop tuh yang benar-benar kayak gini nih. Jadi kita menginput gitu ya, kita mau melakukan pengujian apa, misalnya di GUI itu, ya. Terus kita record, dan dia akan merecord eventnya gitu, kejadiannya, gitu ya kayak tadi ya, 16 tambah 64 itu direcord gitu sama dia. Ntar kita uji, tapi tinggal di replay saja, beda ininya gitu. Itu akan sama gitu. Apa sih ya? Saya lupa namanya Photoshop, lupa banget. Hah? Layer kan itunya aja ya. Preset ya namanya. Preset ya. Ya gitu kan. Jadi kita langkah-langkahnya kita udah tentukan, terus kita lakukan yang sama gitu buat gambar yang lain gitu. Kita tinggal klik doang itu sama gitu. Preset ya. Oh iya itu kali. Nah ini sama nih sama record and replay. Nah jadi kita record terus replay, kita nggak perlu masukin lagi, tinggal kita replay saja dengan angka yang berbeda itu akan sama gitu ya. Hasilnya sama. Hasilnya berbeda lah pasti kalau angkanya beda. Nah, kalau model base ini pengujian yang dilakukan sesuaikan dengan perilaku sistem. Model base ini ada 3, ada event base, state, sama domain. Kalau yang model ini contoh yang model ya. Jadi dia ada modelnya, apa sih kalau di bahasa otomata ini apa namanya? Udah lupa nih, udah lama nggak belajar otomata nih. Yang gini apa namanya? State ya? Apa sih? Apa sih? State ya? Bener? Nah, saya ngajarin yang salah, saya lupa soalnya ini. Ini kan otomata kan gitu ya. Saya ngomongnya graf sih gitu ya. Kalau saya ngomongnya graf. Graf benar. Tadi kan state. Graf kan ya? Bukan state ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini diwakili, kalau model base diwakili oleh model. Modelnya bisa graf atau state kayak gini ya. Saya lupa nih state atau graf gitu ya.
di Automata. Ya, diwakili oleh ini, pengujiannya diwakili oleh model. Gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi modelnya bisa berupa deskripsi grafis, tapi dia apa yang dideskripsikan adalah perilaku sistemnya, perilaku pengujiannya. Gitu. Karena model ini bisa membantu tester gitu ya untuk memahami dan memprediksi. Gitu. Memahami dan memprediksi. Eventnya 2. Ada N-nya. Bukan atau, dan. Ya, memahami dan memprediksi. Nah, kalau teknik pemodelan ya yang digunakan di model base ini ada bagan atau chart ya. Ada juga decision table ya, tabel keputusan. Ini dulu pernah diajarin ya, struktur data ya. Benar nggak? Decision atau di mana ya ini ya, lupa saya. Semester bawah atau di Automata ya? Automata udah ngambil kan ya? Ya kan? Nah, ini nah, ini event base ya, event base. Jadi kalau kita menguji kayak misalnya ini gambarannya adalah Word gitu misalnya ya, ada Word. Jadi kalau di file ada graph-graphnya itu ada new, open, sama save gitu ya. Jadi di graph itu, nah sama nih kita akan bikin ini. Kalau misalnya kita mau bikin paten tentang software, tentang aplikasi software, kita bikin kayak gini juga nih, model kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang minat di paten ya, lulus di paten atau di itu hak cipta, bikinnya kayak gini. Ya. Gambarannya kayak Word aja gitu ya, di menu file ada apa aja gitu, kita iniin, terus diedit ada apa aja, terus replace ada apa aja. Karena ini banyak ya, diedit ini banyak, bikinnya satu lagi kayak gini cuman untuk copy gitu misalnya. Gitu ya, jangan di satu ini kopinya di sini gitu, jangan. Jadi bikinnya ada lagi gitu. Nah, ini adalah state base. State base ini berdasarkan apa ya? Jalur yang dia pilih, berdasarkan keadaan yang dia tentukan. Jadi kalau misalnya tadi ya ada dua dihadapkan dengan dua pilihan, kalau good itu dia akan menuju kemana, kalau bad akan menuju kemana gitu ya. Jadi kita gambarkan modelnya gitu. Nah ini kalau state based model gitu ya, berdasarkan state keadaan, misalnya dihadapkan iya tidak gitu ya, kalau iya itu kemana dan hasilnya apa nantinya, kalau tidak tuh kemana. Jadi kayak gitu, state based. Terus kalau domain mirip seperti kelas diagram yang di UML gitu ya. Domain ini mirip atau persis seperti kelas diagram yang ada di UML. Domain model. Tapi jarang orang pakai domain model, yang kebanyakan itu kalau yang model base adalah yang seperti ini, state base. Jadi lebih mudah dimengerti. Tools-toolsnya juga banyak ya. Tools-toolsnya untuk GUI testing yang terkenal ada berapa tuh? 5 ya. Ada Eggplant, AutoIT, Ranorex, Squeeze sama Riatest. Jadi di antara yang 5 ini ya, yang 5 ini sudah mewakili yang 3 ya. Ada domain, ada ada yang manual, ada yang record replay sama model base. Ya, kalau model base kan ada dibagi lagi, ada 3, ada state base, ada apa lagi tadi ya, lupa saya. Gitu ya. Nah ini yang 5 ini mewakili yang 3 ya, manual, record and replay, dan juga model base. Yang pertama Eggplant ya, Eggplant ini software yang sifatnya GUI automation, Ini paling banyak digunakan oleh orang gitu ya. Dia bisa menguji semua device, semua operating system gitu ya, dan di beberapa ya operating system semuanya gitu, bisa di Linux, bisa di Unix ya, Windows apalagi gitu. Nah, ini silakan dicoba, ini gratis ya dari IBM.
Terus yang berikutnya adalah Squeeze. Squeeze juga berbasis automation, ya, berbasis automation. Nah, dia dia modelnya kalau yang ini record and replay, ya, record and replay. Tapi yang bisa di record and replay itu hanya JavaScript, Python, dan Ruby, gitu ya. Untuk yang Java belum ya, untuk yang Java belum. Tapi kalau JavaScript, jadi ini sebenarnya yang dia record ini adalah berbasis website ya. Bahasa pemrograman yang itu lebih ke website seperti JavaScript, Python, Ruby. AutoIP ya, AutoIP ini adalah sama, tapi dia menghasilkan laporannya menghasilkannya itu script ya, script yang banyak gitu ya, script yang banyak. Bisa dicoba tuh bedanya di mana gitu ya. Tapi dia belum mendukung record replay kalau yang ini. Kalau Ranorex ini apa ya? Dia bisa shareable object repository. Saya lupa Ranorex ini karena jarang menggunakan ya, tapi dia bisa gitu ya. Saya lupa. Oh, test reportnya ini bisa kita custom ya. Test reportnya ini atau laporannya ini bisa kita custom. Misalnya kita taruh logo software house kita gitu ya, logo perusahaan kita bisa pakai gitu. Padahal ini kita nggak beli gitu ya, gratisan, tapi kita bisa pakai di test reportnya itu bisa menghasilkan logo kita gitu ya, Ranorex ini. Riatest saya juga nggak pernah pakai malah Riatest ya. Saya kurang tahu kalau Riatest, tapi dia sama GUI testing juga. Nah, ini bahasan kita buat berikutnya ya, nanti ya ada UI test case ya. Jadi kalau misalnya pengantar aja, GUI testing ini biasanya melibatkan ada ukurannya ya, ukuran dari softwarenya, ukuran dari GUI-nya gitu ya, ukurannya, karena kan GUI ini ketika dia di web itu ukurannya apakah maksimal gitu bisa ditampilkan ya, atau di handphone, di smartphone itu apakah bisa maksimal, terus posisinya apakah sudah benar-benar center, lebar dan lain-lain sebagainya. Terus error message juga bisa ditampilkan, fontnya terbaca atau tidak ya, testing of the font whether is this fontnya itu apakah terbaca dengan baik apa enggak gitu, itu bisa dites sama dia. Screen resolution dan alignmentnya. Jadi terkadang kita bikin tadi GUI-nya itu nggak alignment gitu ya. Saya nggak tahu kalian pernah bikin nggak gitu ya, nggak sejajar. Nah itu bisa tadi pakai yang software tadi itu bisa ketahuan gitu. Oh ternyata ini nggak sejajar, text box-nya ini nggak sejajar. Karena itu nggak tahu ya, kalau saya sih jarang perhatikan gitu ya, tapi buat orang yang profesional itu penting gitu ya, itu penting untuk testing yang modelnya seperti itu, karena hubungannya sama estetik gitu ya, estetik, color dan lain-lain sebagainya, spelling juga ya, banyak sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin GUI. Nanti bisa dibaca di suplemen materia ya, ada dua suplemen ya, kalau saya nggak salah ada 2 suplemen. Ada ya, udah diiniin kan ya? Ya silakan. Iya benar, udah diiniin kan ya, udah saya. Jadi ada kayak modul gitu ya, sebenarnya modul apa itu ya, modul praktikum sih sebenarnya ya. Karena ini sebenarnya ada praktikumnya sebenarnya, tapi kita nggak kebagian itu, nggak kebagian lab. Oke baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Ada yang mau bertanya sampai sini?
Oh iya, jawab aja. Iya, itu tuh maksudnya iya atau tidak terus baru ngasih alasannya atau gimana? Saya lupa nih, kalau bentar. Oh, ini ada pernyataan ya, ada pernyataan. Sebenarnya ini biar teman-teman explore aja gitu ya. Cuma 4 pertanyaan. Makanya saya bilang tadi ada esai gitu ya, ada esai. Jadi semua soal mau pilihan ganda sama esai itu kalian udah pernah lihat, gitu aja. Gitu aja ya. Ya. Saya nggak bisa jawab ini ya. Boleh saja ini dijawabnya ya atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti berikan penjelasan gitu ya. Berikan penjelasannya secara detail ya. Kalau misalnya kalian nemu ini dari sumber gitu ya, dari sumber ternyata enggak gitu ya, ternyata enggak. Karena ini beda-beda ya. Apakah GUI testing ini sangat diperlukan gitu ya untuk melihat sebuah atau untuk menentukan kualitas dari sebuah aplikasi gitu ya. Karena ya itu saya nggak tahu pribadi kalian apakah menjawabnya iya atau tidak gitu ya. Yang pasti itu alasannya. Gitu. Alasannya apa gitu aja ya. Berikan penjelasannya gitu aja ya. Sebenarnya kerjain aja supaya nanti nggak kehabisan waktu pada saat UAS gitu ya. Pada saat UAS. Masa sih komputer kan cuma ketik doang kan ya? Waktunya. Oh, waktunya. Waktunya kenapa mau habis ya? Saya juga nggak tahu. Jalan terus ya, timer jalan terus ya. Saya nggak tahu deh itu. Ya gitu ya. Pada intinya kalau ujian saya kalian udah pernah lihat semua deh gitu. Mau pilihan ganda, mau esai, kalian udah pernah lihat semua. Ya. Ini tugas selalu tim ya. Saya bilang ya, tugas selalu tim ya. Nggak ada yang sendiri-sendiri gitu aja. Oke, baik. Ada yang mau tanya lagi? Sambil saya absen. Salah. Sekali-sekali pertanyaannya bahasa Inggris gitu ya. Itu kan maksudnya tugasnya bahasa Inggris. Rida Faiz udah ya? Yudhistira Dharma, Fikri Abdu Nazar, Yurizat Laksono. Mana Yurizat? Nggak ada ya? Kemarin siapa ya? Bima nih kelas apa ya? Bima ini masih PKM dia. Gozi Wijaya. Bima bukan sakit ini. Bima ini sakit. Bukannya Bima ini yang PKM ya? Oh, enggak, dia kemarin Pak Juhri nelpon saya. Jadi mobil elofnya itu bermasalah. Mereka masih istilahnya apa ya? Terdampar di Batang. Batang itu Pekalongan ya? Sebelum Semarang ya? Ya itu. Mereka masih terdampar di sana, mobil elofnya bermasalah gitu. Pak Istika. Ya. Yang nelpon saya Pak Juhri sendiri gitu kan. Jadi ya udah oke. Hilmi Zafran. Apis dari Alip ada. Irgi Ahmad Fahreja. Denny Wijaya. Gak ada. Sakit, Denny. Bener. Kalau ini nggak tahu nih. Nggak tahu. Winnie Amanda. Dwi Transiska. Jafar Rahadian. Fadlin Fadlu. Melati Tri. Iqbal. Muhammad Iqbal. Oke. Bima Prasetyo. Fitri Nur Hikmah. Raihan Suito. Dian Permata. Ikhwan Ghazali. Siti Nur Halizah. Pandu Rizky. Sakit.
Kirana Alisa, Tri Ramadhani Putra, Hafiz Ardian Sunata, Ahmad Fitrah. Nggak ada Ahmad Fitrah nih. Nggak jelas dia nih ya. Sylvia Damayanti, Diah Rahmayati, Hafiz Tantra, Mutmainah, Nabila Azahra. Mutmainah mana? Oh, Mutmainah itu tadi dia begini. Kamu Nabila kan? Debila Novianti, Aditya Surya. Oke. Ya, gue testing apa sih ini tadi? Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah hadir di sesi perkuliahan kita. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.